Nah, lu pasti berpikir kalau lu butuh puluhan ribu subscribers, puluhan ribu followers untuk bisa menghasilkan uang lewat social media. Nah, di video kali ini gue pengen share gimana caranya dan kenapa lu nggak butuh sebanyak itu juga untuk bisa mendapatkan uang dari social media. Jadi kalau kita pengen dapetin uang dari social media, ada beberapa hal yang menurut gue penting sebenarnya untuk kita tentukan. Nah, kalau lu lihat hari ini berseliweran di social media, ada yang menghasilkan uang dari monetization, ada yang dari jual kelas, jual merch, atau misalkan bahkan membiakkan akun. Itu juga ada banyak banget cara menghasilkan uang di social media, itu banyak banget. Ada yang jual PDF, templates, berbagai macam cara bisa dijual untuk mendapatkan uang di social media. Tapi kalau lu lihat, semua mengacu pada satu hal yang paling penting, yaitu adalah pengenalan terhadap siapa yang lu ajak berbicara, alias siapa audiens yang lu mau ajak ngobrol. Gue lagi lihat-lihat gimana cara menghasilkan uang tinggal di Indonesia tapi uangnya pakai dolar. Salah satu cara untuk lu bisa menghasilkan uang pakai dolar di Indonesia itu dengan punya audiens dari luar negeri. Ya kan, makanya banyak banget orang-orang di YouTube sekarang mulai memikirkan gimana caranya kita bisa menghasilkan uang atau bikin konten yang audiensnya itu orang luar negeri. Atau kalau lu bikin di Instagram, gimana caranya lu bikin account jualan produk ke orang luar negeri. Itu kan pengenalan terhadap audiens. Nah, kedua, lu pengen cari misalnya audiens lokal aja deh. Ya udah, audiens lokal. Nah, lokal ini kan kita mesti pecah lagi. Lokal tuh apa? Siapa itu lokal? Oh, internasional pun sama, siapa orangnya gitu kan. Misalkan let's say kita udah pecah audiens dan lokal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sub-subnya lagi. Misalnya kita mau cari yang namanya mereka sebutnya adalah niche. Niche-nya apa? Ada health, wealth, relationship, itu yang gede biasanya. Spiritual gitu, atau teman-teman mau lebih ke arah entertainment, atau pengen tentang animals, nature, hal-hal seperti itu, kita mesti cari niche-nya apa kira-kira ya. Nah, setelah kita menemukan hal tersebut, kita mikirin lagi, ini mau jadi personal brand atau mau jadi sebuah team page. Ya ini kalau kita ngomong mencari uang di social media gitu ya. Karena kita perlu akun social media. Berarti team page itu nggak ada muka kitanya, kalau personal brand ada muka kitanya. Team page itu isinya ya kayak konten-konten yang pokoknya faceless deh gitu ya. Yang ini ada muka kitanya. Setelah dari sana, kita mau cari, oke, pembeda saya tuh apa. Nah, intinya teman-teman udah jadi lah, brandnya udah nyampe intinya. Nah, sekarang kan kita nggak pengen ngomong tentang cara bangun brand, tapi kita pengen ngomongin tentang gimana menghasilkan uang ya. Nah, let's say brandnya udah jadi. Ini personal brand yang fokusnya ke market lokal. Personal brand fokus ke market lokal, pengen ngomongin soal jago main tenis, oke? Coach tenis pengen bikin konten soal main tenis. Nah, sebelum mulai kita pengen juga menentukan gimana cara kita monetize, kita punya account dulu gitu ya. Karena kalau teman-teman nggak tahu cara monetize-nya, punya followers banyak juga nggak ada gunanya gitu kan. Kita pengen coba cari cara monetize-nya. Let's say kita ngomong ini coach tenis gitu ya. Seorang coach tenis pengen mulai bikin personal brand supaya bisa menghasilkan uang lewat social media. Apa aja yang bisa dilakuin? Satu, jualan service coachingnya. Nah, problem dari service coaching, cons dan pro-nya lah ya. Consnya dulu. Consnya apa? Consnya terbatas sama waktu sama area jangkauan gitu ya, coverage dari tempat dia bisa menjangkau coachingnya. Udah gitu mesti sewa juga tempat-tempat untuk latihan. Pro-nya apa? Pro-nya ini bisa dijual dengan harga yang lebih premium. Karena ini kan ketemu langsung, kita mesti bayar bolanya, mesti bayar ballboy, kita mesti bayar lapangan dan lain-lainnya. Tapi yang paling mahal adalah waktu kita pribadi. Oke. Kedua, kita bisa bikin apa monetization-nya? Monetization-nya dari brand deals. Kita bikin konten sedemikian rupa sampai misalkan let's say brand-brand tenis Asics, terus teman-teman ngomongin teman-teman ngomongin Technifiber, ngomongin soal Wilson, ngomongin soal Head, Babolat dan lain-lainnya. Mereka lihat konten kita dan mereka memutuskan tuh kayak, boleh nggak saya taruh produk saya di tempat kamu? Kamu pakai aja, atau saya ambasadorin kamu deh jadi pengguna dari raket Yonex misalkan. Itu kan bisa. Cara kedua adalah brand deals. Yang ketiga adalah mungkin online course. Kita bikin video rekaman caranya melakukan sesuatu. Nah ini
biasanya harganya mungkin 1/10 atau 20% aja dari ketemu langsung, karena ya namanya juga online gitu kan, nggak ada prakteknya, nggak bayar bolanya, nggak bayar lapangannya. Tergantung kita juga mau pricing sih, kalau mau mahal juga boleh-boleh aja sebenarnya. Ya jadi itu online course. Keempat, kita bisa jual templates. Templates ngomongin soal misalkan list untuk bisa jago forehand. Latihan-latihan apa aja di rumah, latihan-latihan apa di gym yang bisa kita lakuin supaya forehand kita bisa kenceng. Itu kan cara kita monetize-nya, ada banyak caranya. Itu 4 lah contoh yang bisa kita bayangin. Nah, setelah kita tahu monetization plan ya, kita mungkin bisa fokus ke yang berikutnya supaya kita bisa monetize dengan followers yang lebih rendah. Kita pengen lihat lebih ke relationship depth, bukan jumlah followers. Kedekatan atau kedalaman hubungan dengan followers kita lebih penting dibandingkan dengan jumlah followers. Karena gue suka ngeliat followers ratusan ribu, tapi kayak nggak kenal. Nggak ada gunanya juga. Mendingan lu punya 10.000 tapi lu kayak kenal sama setiap followers lu dan lu bisa connect sama mereka. Jadi menurut gua kuncinya adalah pengenalan dan sedekat apa dengan followers. Gimana cara lakuinnya, pertanyaannya kan gitu. Gimana cara lakuinnya? Yang paling pertama, gimana cara kita bikin video? Bisa nggak video kita tuh ngomong kayak temen? Kayak begini kan kayak ngomong sama temen gitu ya. Bukan kayak ngomong sama robot, bukan ngomong sama penonton di atas panggung, enggak. Ngobrol kayak temen, itu yang pertama. Kedua, konten kita bisa engage gak ke mereka? Artinya apa? Mereka mau bales gak komennya kita? Nah ketika mereka bales, kita mau bales balik gak? Kita mau connect gak sama mereka? Kita mau coba diskusi gak sesuatu sama mereka? Atau mereka bisa ngobrol gak sama kita? Mereka DM kita bisa gak? Ketika mereka DM, kita bisa ngobrol gak sama mereka? Menurut gua, itu salah satu cara untuk bisa monetize dengan followers kecil. Karena dengan followers gede memang lu play-nya lebih automation. Konten, boom, DM, atau misalkan automate pakai bot, klik link di bio itu pakai cara jadul, atau DM automation pakai ManyChat, langsung keluar semuanya, beres. Itu kalau udah followers gede, tapi kalau followers kecil menurut gua one on one, ngobrol one on one, DM, saling komen segala macam, itu menurut gua hal yang paling powerful, hal yang bisa lo lakukan secepat mungkin untuk bisa menghasilkan klien atau bisa menghasilkan sales di bisnis lewat social media lu. Jadi ingat, yang paling penting itu adalah kedekatan, relationship depth-nya. Ya kan tadi kita udah step by step dari menentukan audience, monetization plan-nya. Ketiga itu adalah gimana cara kita membangun hubungan yang real sama followers kita. Nah, hubungan yang real ini yang bisa menghasilkan lu lebih cepat closingan dengan followers rendah. Kenapa kok gue bisa tahu? Karena gue lakuin hal sama juga. Gue itu monetize Instagram gue yang cuma sampai hari ini followers cuma 12.000. Itu ketika followers gue di bawah 100. Followers 75, gue udah menghasilkan uang dengan gue speaking engagement pertama. Waktu itu fokusnya udah jelas. Audiensnya adalah insurance agent. Gimana caranya gue bisa jadi value untuk insurance agent? Gue create lah monetization plan ya, ketika itu kan lagi COVID. Speaking gigs, apalagi workshops, online course. Itu ya udah gue bayangin. Akhirnya gue jual ini doang. Consultation ada juga akhirnya. Langsung udah gue bikin konten, tawarin itu. Ternyata di followers kalau nggak salah ke 70 gitu, udah ada yang nanya, Will boleh nggak aku konsultasi? Atau aku boleh nggak bayar kamu jasa bikin konten? Itu ada yang minta akhirnya. Nah itu yang menurut gue bisa lu lakuin juga di era-era lagi kayak begini nih hari-hari ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen bisa menghasilkan income dari social media dengan followers kecil, menurut gua itu caranya. Lu bisa mulai dengan melakukan hal-hal pelan-pelan tadi. Punya audience lokal atau punya audience internasional, mulai monetize, punya monetization plan, buat kontennya dan tawarin mereka, dan yang paling penting punya kedekatan hubungan sama followers kalian. Karena itu yang mengubah bisnis kalian banget. Oke? So, thank you so much for watching. Pastikan di subscribe channelnya, di like videonya, dan juga di komen videonya. Kira-kira brand seperti apa sih yang teman-teman pengen bangun, dan mungkin gue bisa bantu apa supaya teman-teman bisa punya personal brand seperti itu. Oke? Thank you so much, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.